Awal September, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus menyatakan tersangka diduga bersekongkol agar pengadaan laptop di program digitalisasi mengarah ke spesifikasi laptop tertentu. Kerugian negara diperkirakan mencapai 1,9 triliun rupiah. Ironisnya, pengadaan barang dan jasa yang seharusnya menjadi alat penunjang produktivitas menjadi lahan korupsi paling rutin di Indonesia. Mengapa? Kalau misalkan untuk masalah pengadaan barang ya, nggak cuma di pemerintahan besar aja, di pemerintahan daerah itu banyak banget. Contohnya itu kalau misalkan pengadaan barang kayak buku, terus juga makanan gratis ya, kalau kita tahu. Kayaknya hampir semua kita tuh dikorupsiin gitu ya, dari kayak minyak gitu kan, terus anggaran, penyalahgunaan anggaran gitu kan, sampai pendidikan kita pun kena korupsi juga gitu. Terus sekarang lagi makan siang gratis juga dikorupsiin gitu. Jadi kayak hampir semua setnya pasti kena korupsi sih. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat nyaris 1.200 kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa selama periode 2019 hingga 2023. Dalam rentang 4 tahun ini, jumlah tersangka hampir mencapai 2.900 orang. Menjadi sebuah pertanyaan besar, pasalnya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah kini sudah dilakukan secara daring alias online. Electronic procurement atau e-procurement ini tentu bertujuan agar proses pengadaan lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Tapi mengapa masih selalu ada celah untuk melakukan korupsi? Karena dalam beberapa kasus atau dalam sejumlah kasus yang kami pantau, kebanyakan dalam konteks pengadaan barang yang terjadi adalah modus suap menyuap. Yang mana modus suap menyuap ini itu berkaitan dengan interaksi antar para pihak, dan itu tidak masuk di dalam kerangka elektronik gitu, tidak masuk di dalam sistem, sehingga salah satu catatan kami adalah ketika procurement ini atau pengadaan ini dilakukan tanpa melalui sistem sepenuhnya, maka masih ada peluang atau celah korupsi yang dapat terjadi. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Nadiem diduga menerbitkan regulasi yang menyertakan spesifikasi teknis hanya kompatibel dengan Chrome OS yang menutup peluang pilihan perangkat lain. Sebelumnya, dia juga dituding mengadakan pertemuan dengan pihak Google Indonesia sebanyak 6 kali pada periode 2020 sampai 2021 untuk membicarakan penggunaan Chrome OS. Sampai saat ini, Nadiem masih menyatakan dirinya tidak bersalah. Terlepas dari polemik kasus yang masih berjalan, ICW menyebut bahwa masih banyak celah dari sistem e-procurement. Contohnya adalah ketika misal seseorang atau satu perusahaan itu ingin mendapatkan proyek, maka perusahaan tersebut itu pasti akan mengintervensinya di dalam proses perencanaan. Sehingga si panitia pengadaan ini nanti akan memilih penyedia yang telah memberikan komitmen fee untuk dipilih di dalam proses pemilihan penyedia. Saat ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengembangkan katalog elektronik V6 untuk mempermudah proses pengadaan. Fitur ini diharapkan dapat membuat publik memantau lebih teliti atas proses pengadaan pemerintah. Akan tetapi, realitanya masih ada tahapan masih tertutup dari publik. Di dalam konteks implementasi sistem pengadaan elektronik, itu yang hanya tercover hanya 2 proses. Pertama proses perencanaan, kemudian yang kedua adalah proses pemilihan penyedia. Proses persiapan, pelaksanaan, dan juga serah terima ini tidak tercover di dalam sistem elektronik. Sehingga problemnya adalah ketika ada sejumlah proses yang tidak masuk di dalam kerangka elektronik, maka partisipasi publik itu jadi rendah atau lemah begitu, karena keterlibatan publik untuk melakukan pengawasan itu cenderung tidak ada. Publik tidak tahu bagaimana panitia menilai kualitas teknis suatu penawaran. Masyarakat juga tidak bisa mengakses kontrak lengkap
yang berisikan detail spesifikasi, jadwal, ataupun termin pembayaran. Apalagi data soal pencairan dana sering tertutup, padahal disinilah rawan terjadi penimpangan. Pertama, salah satu hal yang kami identifikasi adalah keterbatasan ekosistem di dalam pengadaan ini sendiri, begitu ya. Karena tentu sistem elektronik ini membutuhkan infrastruktur yang besar, SDM yang mumpuni, dan juga biaya, begitu. Tapi bagi kami adalah tiga hal tersebut itu bukan menjadi pembatas untuk pemerintah itu menyiapkan infrastrukturnya. Sehingga hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah adalah buka seluruh proses pengadaan, serta ketika di dalam proses perencanaan mekanisme untuk mengusulkan atau membatalkan pengadaan-pengadaan yang telah direncanakan tapi kemudian tidak dilanjutkan, ini juga perlu dibuka ke publik. Ironisnya, kasus Nadiem ini bukan kali pertama saja kasus korupsi di sektor pendidikan. Data ICW mencatat sejak 2016 sampai 2021 ada sebanyak 240 kasus korupsi di dunia pendidikan dengan kerugian negara mencapai 1,6 triliun rupiah. Mayoritas para tersangka korupsi di sektor pendidikan ialah pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan, petugas pengadaan, kepala atau wakil kepala sekolah, pegawai instansi lain, sampai kepala dinas pendidikan. Ada juga kepala daerah dan anggota DPR atau DPRD yang terlibat dalam kasus korupsi sektor pendidikan. Sebagian besar modus korupsi di sektor pendidikan adalah laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelembungan dana alias markup, pungutan liar, penyunatan anggaran, penggelapan, sampai penyalahgunaan wewenang. Kalau seandainya ini kita belejetin, ternyata mereka beli lebih dari 1.000 barang, maka tentu akan ada uang-uang yang sebenarnya itu tidak masuk di dalam kerangka pembiayaan lain-lain, misalkan seperti administrasi, ongkos kirim, dan lain sebagainya begitu. Jadi bagi kami proses perencanaan ini juga menjadi penting ketika untuk merumuskan berapa sebenarnya harga satuan barang yang ingin dibeli oleh si pemerintah begitu. Dari investigasi ICW, korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah juga bisa dilakukan lewat tender yang sudah diatur. Hasil lelang sebenarnya sudah diketahui oleh vendor sejak awal yang punya koneksi dekat. Akhirnya, proses lelang pun sekedar formalitas. Bahkan beberapa vendor pun sebenarnya saling kenal, tetapi pura-pura ikut tender agar proses lelang seperti berjalan adil dan fair. Jadi dalam beberapa kasus kami mengidentifikasi bahwa sebagai contoh, tahun pertama PTX ini yang menang, begitu. Lalu kemudian ternyata tahun kedua PT yang menang. Tahun ketiga balik lagi ke PTX, begitu. Dalam konteks persekongkolan ini ada upaya untuk mendominasi pasar agar hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang bisa memenangkan proyek. Yang biasanya kami sebut sebagai persekongkolan horizontal. Ironisnya, meski pasal 18 Undang-Undang Tipikor menyebut pengadilan bisa menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, faktanya negara tidak pernah mendapatkan pengganti yang sepadan. Kasus IKTP misalnya, kerugian negara mencapai 2,3 triliun, tetapi Setia Novanto hanya diwajibkan membayar uang pengganti sekitar 7,3 miliar dan $135.000. Begitu pula pada kasus Joko Susilo dalam proyek simulator SIM, kerugian mencapai 121 miliar rupiah, tetapi uang pengganti hanya 32 miliar. Dalam aspek pengelolaan keuangan negara, yang menjadi tantangan adalah setiap nilai kerugian negara yang dikembalikan kepada negara itu tidak dapat secara langsung dikembalikan ke korban, gitu. Jadi mekanismenya harus dikumpulkan kembali ke APBN atau APBD begitu ya, ke pengelolaan anggaran yang umum, lalu kemudian nanti akan didistribusikan sesuai dengan kerangka kerja pemerintah, entah itu ke pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, kerugian negara akibat korupsi jarang dipulihkan 100%, bahkan bisa dibilang tak pernah. Menjadi pertanyaan, apakah RUU perampasan aset yang menjadi tuntutan publik bisa menjadi jawaban dari suburnya korupsi di Indonesia?